Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Arya Satya dari kelas 10D, nomor absen 1. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang berdirinya kerajaan, yang kedua ada masa kejayaan, dan yang ketiga ada fase kemunduran, dan yang terakhir ada prasasti peninggalan. Yang pertama ada latar belakang berdirinya kerajaan. Awal mula Majapahit berdiri adalah ketika runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Saat itu Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kertanegara untuk memimpin pasukan Singasari untuk melawan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah utara. Akibat serangan Jayakatwang mengakibatkan Raja Kertanegara gugur dan Kerajaan Singasari runtuh. Berakhirnya riwayat Kerajaan Singasari dan memaksa Raden Wijaya untuk melarikan diri, dan ia pun bertekad untuk menghidupkan kembali kerajaan leluhurnya. Selama pelariannya, Raden Wijaya dilindungi oleh pasukannya yang masih tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya untuk menyusun strategi merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwang. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang setelah berpura-pura menyerahkan diri. Ketika kepercayaan didapat, Raden Wijaya meminta daerah hutan tarik untuk dibuka menjadi desa. Setelah permintaan dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah tarik menjadi desa dengan nama Majapahit. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan tarik. Banyak ditemukan buah maja atau wilwa, dan saat dimakan terasa pahit. Pada awal 1293, datang tentara Kubilai Khan dari Mongol yang sebenarnya dikirim ke Jawa Timur untuk menyerang Raja Kertanegara karena telah menganiaya seorang utusan dari Mongol. Raden Wijaya menipu mereka dengan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah pengganti Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga mengaku bersedia tunduk di bawah kekuasaan kaisar dan mau menggabungkan diri dengan pasukannya untuk menggempur Jayakatwang. Penyerahan Raden Wijaya pun diterima dengan senang hati oleh Panglima pasukan Mongol. Pada sekitar Maret 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jayakatwang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jayakatwang menyerahkan diri. Saat itu Raden Wijaya telah kembali ke Majapahit dan mengaku akan mempersiapkan upeti untuk kaisar. Setelah kekuasaan Jayakatwang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa, Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Penobatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293 yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 hingga 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatihnya yaitu Gajah Mada.
Raja Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Mahapatih Gajah Mada mencetuskan Sumpah Palapa yang berarti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Wilayah-wilayah yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Selanjutnya kita masuk ke fase kemunduran. Setelah Hayam Wuruk meninggal, kemudian digantikan oleh putrinya yaitu Dyah Kusumawardhani yang didampingi oleh suaminya yaitu Wikramawardhana. Perpindahan tahta tersebut memicu perang saudara karena anak Hayam Wuruk dari istri selirnya yaitu Bre Wirabumi menuntut tahta kerajaan Majapahit. Adanya pertentangan tersebut menyebabkan terjadinya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paregreg. Kondisi tersebut menyebabkan kemunduran kerajaan Majapahit. Keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Terjadinya perang saudara yaitu Perang Paregreg yang melemahkan kerajaan Majapahit. B. Tidak ada pembentukan kader kepemimpinan karena selama berkuasa, Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada generasi muda untuk maju ke depan. C. Banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan. D. Masuknya dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur yang menyebabkan kekuatan dalam masyarakat tidak mendukung pemerintah Majapahit yang beragama Hindu-Buddha. Dan yang terakhir, kemunduran di bidang perdagangan karena Majapahit sudah tidak mampu melindungi pusat-pusat perdagangan. Yang terakhir ada prasasti peninggalan. Yang pertama ada Prasasti Butak pada tahun 1294. Berisi peristiwa-peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. Yang kedua ada Prasasti Kudadu, berisi kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Kediri. Yang ketiga ada Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama, menceritakan tentang Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan Majapahit. Yang keempat ada Kitab Pararaton, menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Yang terakhir ada Kitab Negara Kertagama, menceritakan tentang perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Dan berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.